Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ratna Sari Ayuning Tias dengan nomor induk mahasiswa 111705100000021. Saya merupakan mahasiswi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta jurusan Komunikasi dan Penyiaran Islam semester 7. Pada kesempatan ini saya berterima kasih kepada Bapak Sultan yang telah memberikan saya peluang untuk berdakwah melalui media online. Tema dakwah yang ingin saya sampaikan pada kesempatan ini bertema tentang perjuangan Rasulullah SAW dalam menyebarkan Islam di kota Taif. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua dan dapat menginspirasi kita semua. Karena sebaik-baik manusia adalah manusia yang bermanfaat bagi manusia yang lainnya. Pada 12 Rabiul Awal, umat Islam memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW. Peringatan tersebut bagi umat Muslim adalah penghormatan dan pengingatan kebesaran dan keteladanan Nabi Muhammad dengan berbagai bentuk perjuangan yang telah Rasul lakukan untuk umat manusia. Salah satu kisah perjuangan Nabi Muhammad adalah ketika beliau memperjuangkan Islam di kota Taif. Rasul berjalan kaki berhijrah menuju Taif. Di kota itu Rasul tinggal bersama Zaid bin Harisah selama 10 hari. Rasulullah memilih Taif sebagai kota kedua setelah Mekah yang menjadi tujuan dakwah. Taif sangat strategis karena merupakan salah satu basis pemukiman warga yang padat penduduk dan pusat perdagangan. Taif sangat diperhitungkan Rasulullah karena Taif adalah lokasi tempat tinggal Bani Saqif, salah satu kabilah terhormat di Jazirah Arab. Kabilah yang berkuasa serta mempunyai kekuatan fisik dan ekonomi yang cukup memadai. Mengetahui akan hal ini, Rasulullah SAW menemui pemimpin Bani Saqif yang terdiri dari 3 bersaudara. Rasulullah SAW menyampaikan maksud kedatangan beliau dan mengajak mereka untuk memeluk Islam dan tidak menyembah kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun jawaban dari mereka sungguh di luar harapan beliau. Mereka menolak dengan keras ajakan Nabi hingga Nabi tidak pernah memaksa mereka untuk mengikuti arahannya. Setelah bertatap muka dengan pemimpin Bani Saqif, Rasulullah SAW dan Zaid bin Harisah keluar dari rumah para pemimpin tersebut. Akan tetapi para pemimpin Bani Saqif tidak membiarkan mereka berdua pergi begitu saja dengan rasa aman. Di luar rumah para pemimpin tersebut, Rasulullah dan Zaid bin Harisah dihadang oleh sekelompok penduduk kota Taif yang tidak ramah dan sangat keji. Bahkan di antara kelompok itu ada beberapa anak kecil di dalamnya. Dengan satu aba-aba dari seseorang, sekelompok penduduk itu pun melempari Rasulullah dan Zaid bin Harisah dengan batu. Zaid bin Harisah berusaha melindungi Rasulullah sambil pergi dari tempat itu. Mereka berdua terluka akibat lemparan-lemparan itu. Sambil menahan sakit, Nabi berlari mencari tempat persembunyian. Hingga Rasulullah mendapati tempat perlindungan di balik tembok milik Utbah dan Syaibah, 2 putra Robi'ah yang terletak 3 mil dari kota Taif. Nabi kemudian mendekati sebuah pohon anggur lalu duduk di sana. Sebagaimana yang dinukilkan Imam At-Tabrani dalam Al-Mu'jam Al-Kabir, Al-Baghdadi dalam Al-Jami' li Akhlaqir Rawi. Di bawah pohon itu Rasulullah memanjatkan doa sambil menahan sakit yang dialaminya. Ya Allah, aku mengadu kepadamu atas lemahnya kekuatanku dan sedikitnya usahaku serta kehinaan diriku di hadapan manusia. Engkaulah Tuhan semesta alam, pelindung orang-orang yang lemah, dan Engkaulah pelindungku. Kepada siapa hendak Engkau serahkan diriku? Kepada orang yang jauh yang menyerangku, ataukah kepada zat yang dekat yang mengatur urusanku? Asalkan Engkau tidak murka kepadaku, aku tidak peduli. Aku berlindung terhadap cahaya wajah-Mu yang menerangi kegelapan, dan karenanya membawakan kebaikan bagi dunia dan akhirat, dan kemurkaan-Mu yang akan kutimpakan kepadaku. Engkaulah yang berhak menegur hingga berkenan kepadamu, dan tiada daya dan upaya selain dari Engkau. Seraya Rasulullah berdoa demikian, malaikat Jibril memperlihatkan para malaikat itu kepada Rasulullah SAW.
Malaikat itu berkata, "Wahai Rasulullah, kami siap untuk menjalankan perintahmu. Jika engkau mau, kami sanggup menjadikan gunung di sekitar kota itu berbenturan, sehingga penduduk yang ada di kedua belah gunung ini akan mati tertindih. Atau apa saja hukuman yang engkau inginkan, kami siap melaksanakannya." Mendengar tawaran malaikat itu, Rasulullah dengan sifat kasih sayangnya berkata, "Walaupun mereka menolak ajaran Islam, saya berharap dengan kehendak Allah, keturunan mereka pada suatu saat nanti akan menyembah Allah dan beribadah kepadanya." Dalam kisah ini kita memperoleh pelajaran yang amat berharga, bahwa Rasulullah SAW sangat mencintai umat manusia. Beliau sangat mengharapkan agar orang-orang kafir itu dapat beriman kepada Allah, karena balasan kekafiran adalah neraka yang menyala-nyala. Rasulullah sendiri pernah melihat neraka, dan dia melihat sungguh mengerikan neraka itu. Hingga ketika menyadari hal itu, mengalirlah air mata Rasulullah dengan sangat deras. Rasul tidak menginginkan umat manusia merasakan betapa mengerikannya neraka itu. Keadaan Nabi Muhammad SAW digambarkan Allah dalam firman-Nya, Surah At-Taubah ayat 128. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Yang artinya, sungguh telah datang kepadamu seorang rasul dari kaummu sendiri. Berat terasa olehnya penderitaanmu, sangat menginginkan keimanan dan keselamatan bagimu. Amat belas kasihan lagi penyayang terhadap orang-orang yang mukmin. Sahabat pendengar yang setia, bukalah lembaran kisah tentang Rasulullah yang begitu mulia. Bukan dongeng, bukan legenda, bukan pula fiktif belaka. Perjuangan getir penuh darah dan luka. Tak peduli cengkraman ancaman, tak peduli busur panah yang menyakitkan. Dirajam ribuan batu, jutaan cacian, Rasulullah tetap berdiri kuat demi kebahagiaan umat. Rasulullah adalah cahaya sejak zaman kebodohan. Bermandikan darah, berhujankan anak panah atas segala perjuangannya. Alangkah buruknya akhlak kita bila tak mencintai Nabi, sebagaimana Nabi mencintai kita, berkorban untuk kita, dan meneteskan air matanya untuk kita.